Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di zona kita. Dan kali ini Alhamdulillah kita kedatangan tamu yang lihat dari penampilannya itu spesial ini kan. Alhamdulillah Adinda ini seorang tokoh Gen Z. Kalau kalau sebelumnya perwakilan dari Gen Z, tapi ini adalah tokoh Gen Z yang hari ini bergelar Duta Siswa Sumatera Utara. Alhamdulillah Adinda ini dari Labuan Batu Selatan mewakili Labuan Batu Selatan dan akhirnya menang menjadi juara satu di Sumatera Utara. Perkenalkan, Adinda Bima Anugerah. Adinda Bima Anugrah. Baik, Adinda Bima. Eh, Terima kasih sudah hadir di podcast Zona kita. Ya, podcast yang insya Allah memberikan inspirasi, memberikan hiburan semata, atau ya kita berharap memberikan manfaat kepada penonton dimanapun Anda berada. Baik Edinda, sebelum kita mulai diskusi podcast Zona kita, eh, Abang ingin melihat dan mendengar apa yang bisa Bima sampaikan tentang Duta Siswa Sumatera Utara. Apa itu? Sebelum menyampaikan, izin perkenalkan lebih dahulu ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bima Anugrah. Saya dari alamatnya di Desa Perkebunan Normarak Divisi 1 dan saat ini saya sekolah di SMA Negeri 2 Kota Pinang, sedang menempuh di kelas 11 IPA 1. Nah, jadi kalau mengenai duta siswa itu apa ya? Nah, duta siswa itu Bang merupakan salah satu wadah yang dimana ajang itu dibentuk untuk menjadikan siswa-siswa berprestasi, menggali potensi-potensi yang ada. Jadi nggak cuma akademik doang, jadi non akademik juga digali sama duta siswa ini. Nah, bukan cuma itu, duta siswa juga merupakan salah satu tempat di mana generasi muda memberikan dampak positif terhadap masyarakat di lingkungan sekolah, rumah, maupun di lingkungan yang dekat dengan sekitar dengan kita, seperti itu. Jadi secara tidak langsung nih penjelasan itu menafsirkan bahwa duta siswa itu berperan penting juga ya Iya, benar. hari ini di kalangan pendidikan, di sekolah ataupun di masyarakat gitu ya. Iya, benar. Sejak kapan ada duta-duta siswa ini, Dinda? Jadi duta siswa ini sejak tahun 2021 adanya sampai sekarang 2024. Oh berarti umur duta ini atau perdutaan ini sudah 4 tahun lah ya. Iya, benar sekali. Dan alhamdulillah di tahun keempat atau di 2024 duta siswa itu se-Sumatera Utara diwakili oleh siswa terbaik Labuan Batu Selatan. Ini sungguh harus diapresiasi ini kan, kebanggaan kita ini kan. Lalu sebenarnya bagaimana akhirnya Bima terpilih nih? Coba dulu ceritakan perjalanannya biar menjadi motivasi nih bagi kawan-kawan yang lain. Ya, jadi perjalanan itu berawal dari Instagram. Instagram. Iya, benar sekali. Jadi Bima itu buka Instagram, terus nggak sengaja ada link nih, linknya duta siswa. Jadi Bima scroll-scroll kan, Bima lihat, oh jadi ini kayaknya cocok nih menggali potensi. Biar Bima bisa lebih up lagi, naikkan personal branding. Bima lihat, terus Bima lihat syaratnya, syarat pendaftarannya. Jadi Bima ikuti, Bima daftar dan alhamdulillah dari 300 orang lebih sesi pendaftaran itu Bima lulus. Yang dimana itu ada ujiannya. Terus kemudian dari 300 orang ini diseleksi lagi Bang. Diseleksi diambil lagi sampai 100 orang terbaik. Nah, alhamdulillah Bima juga salah satu orang dari 100 orang terbaik ini. Kemudian diseleksi lagi sampai 67. Yang dimana 67 ini kami akan melaksanakan karantina selama 3 hari di Medan. Alhamdulillah Bima juga terpilih. Nah, setelah seleksi itu Bima dikabarkan untuk berangkat ke Medan. Ya, Bima di situ mencari dana bagaimana agar bisa berangkat. Nah, sebelumnya itu Bima juga mau cerita nih. Aturannya Bima tuh nggak jadi berangkat, Bang. Iya, iya. Karena ini dana faktor ekonomi juga. Tapi alhamdulillah ya Tuhan berkehendak. Namanya rezeki pasti ada jalannya. Nah, jadi alhamdulillah Bima berangkat
berangkatnya malam ya, bersama teman-teman juga yang ada di Labusan Bima berangkat. Kemudian tahap karantina itu di situ selama 3 hari, Bima tes ini, ngikutin ini, ngegali personal branding, public speaking dan lain sebagainya. Itu Bima lakukan. Terus selama 3 hari itu kami juga akan dipilih nih Bang, sampai top 8. Di mana itu ada top 1 itu namanya top utama. Terus kedua top 2 itu pendidikan, top 3 itu apa ya? Kebudayaan. Terus top 4 itu ada literasi, top 5 lingkungan, top 6 itu pariwisata, top 7 itu berbakat dan top 8 favorit. Nah, selama seleksi itu berlangsung, kami nih balik ke rumah masing-masing. Terus itu kami juga bukan sekedar balik ke rumah aja Bang. Kami diseleksi lagi nih. Dilihat kami memberikan impact atau dampak apa kepada masyarakat gitu. Seberapa besar impact kami. Nah, jadi di situ Bima sebelumnya berpikir, kira-kira apa ya yang mau dilakukan? Apa ya yang harus ku perbaiki? Bima angkat nih krisis yang ada di lingkungan sekitar Bima. Bima nggak mau jauh-jauh dulu ngangkat krisis itu. Bima angkat dulu di lingkungan sekitar Bima. Bima lihat, apalagi di era zaman digital sekarang ini kan Bang. Banyak sekali anak-anak yang masih mengandalkan media digital. Jadi salah mempergunakannya seperti itu. Nah, jadi Bima lihat banyak anak-anak yang tidak pandai bernumerasi atau berhitung gitu kan Bang. Mereka mengandalkan media digital atau seperti kalkulator. Jadi Bima nggak mau. Jadi Bima fokuskan, Bima angkat masalah ini, Bima angkat menjadi program kerja Bima. Sepertinya aku harus membuatnya tertuju ke anak TK dulu lah. Karena dibiasakan dulu dari TK kan Bang, biar mereka lebih paham gitu. Pendidikan dini lah ya. Iya, benar sekali. Jadi Bima pun buat gini. Kira-kira apa ya yang media cocok biar anak-anak TK itu nggak jenuh. Kadang anak TK itu kan gampang jenuh gitu, nggak terlalu monoton dengan pembelajaran. Jadi Bima buat itu suatu media yang dimana itu terdapat angka atau hitung-hitungan. Nah, jadi Bima terjun itu ke TK. Bima terjun ke TK, alhamdulillah dengan media Bima itu, Bima ajarkan mereka mulai paham, nangkap. Jadi anak TK ini nggak diajarkan secara monoton, tapi ada juga alat media mereka sambil bermain, belajar sambil bermain. Nah, gitu. Terus nggak lama kemudian, alhamdulillah, pengumuman lagi nih, seleksi sampai top 8. Bima masuk. Dan Bima juga merupakan salah satu orang yang melakukan program kerja terbaik. Padahal ya kalau dibilang itu sangat sederhana ya program kerjanya daripada teman-teman yang lainnya. Terus alhamdulillah Bima dapat lagi menominasi top 8. Dipanggil lagi nih ke Medan, diseleksi lagi Bang. Diseleksi lagi, terus alhamdulillah itu ada Q&A, apa segala macam diseleksi. Nah, alhamdulillah Bima di situ sedikit agak apa ya? Nervous ya. Iya, benar sekali. Karena melihat saingannya itu jago-jago semua. Iya. Ya benar. Sumatera Utara ya. Sumatera Utara, semuanya hebat-hebat. Jadi Bima kayaknya nggak bisa lah. Cuman daripada itu Bima balik lagi ke belakang. Udah banyak sekali perjuangan yang udah aku lewati, masa gara-gara ngeliat orang ini aku kayak down gitu. Nggak bisa. Pasti ada juga nama-nama Labusel, kabupaten kan, kota, desa, sekolah yang wajib aku bawa yang mengharumkan gitu. Benar sekali. Jadi alhamdulillah sampai tahap Q&A, Bima ditanyain segala macam, dan alhamdulillah sampai pengumuman Bima juara satunya. Juara satu ya. Iya, benar sekali. Luar biasa juga ya perjalanannya. Jadi secara historis ini menjadi duta Sumatera Utara ini teman-teman sudah seperti kualifikasi Piala Dunia ini. Ada babak 60 besar tadi ya, Iya. ada babak 15 besar. Jadi saingannya rupanya seluruh Sumatera Utara ya. Dan tadi Bima mengatakan ini saingannya luar biasa juga, siswa-siswa yang berbakat juga ya, mewakili daerah masing-masing, dan akhirnya Bima Anugrah menjadi juara 1 duta siswa Sumatera Utara. Dan digarisbawahi, perjuangan ini dibantu oleh orang-orang yang sayang sama Bima. Bisa itu dari orang tua, juga dibantu oleh pihak sekolah, ya kan. Tadi dapat bisikan sekolah juga bantu Bang seadanya, juga dibantu oleh salah satu calon bupati ya kemarin ya. Kita sebut saja calon bupati 01 nih. Terima kasih Bang Peri sudah membantu Adinda Bima Anugrah dalam menggapai juara 1 duta siswa Sumatera Utara. Tapi yang menarik nih Dek, tadi kan dikatakan bahwa ada program kerja yang dimulai dari TK. Iya, benar. Dan itu hasil dari pemikiran. Iya. Apakah itu nantinya
bisa menjadi apa namanya hak cipta nih. Karena memang metode-metode pendidikan itu kan harus kita akui, kita lisensi kan Iya. itu. Jadi sayang gitu kalau memang itu bermanfaat untuk pendidikan anak-anak TK, ya kenapa tidak dibuat lisensi hak Iya. cipta lalu di sending sama program kerjanya Kementerian Pendidikan. Iya. Itu gimana itu? Atau coba ceritakan itu seperti apa tuh gambaran yang diajarkan di TK program kerja itu? Itu gimana itu? Jadi Bima mengajarkan program kerjanya yang di TK itu Bima ajarkan numerasi, Numerasi itu seperti hitung-hitungan. hitung-hitungan. Ya, Ada alatnya. ada Alat itu berupa papan pintar papan namanya. pintar ya. Iya, benar. Apakah itu Bima ciptakan sendiri atau terinspirasi dari orang lain? Itu Bima buat sendiri. Buat sendiri ya? Buat sendiri. Dan itu bekerja untuk anak TK. Bekerja. Wah, Alhamdulillah. berarti kan kedepannya numerasi atau yang Bima temukan itu Iya, bisa dipakai untuk kemaslahatan banyak orang, benar sekali. khususnya anak TK. Dan ini seharusnya mendapat pendampingan dari orang-orang yang baik di luar sana. Tolong penemuan yang luar biasa ini di follow up. Ya nanti bisa melalui podcast Jona kita juga nggak apa-apa ya. Kita tengahi. Jadi itu Adinda, kemarin diterapkan di TK mana itu? Di TK, kalau nggak salah lupa ya Bang. Cuman dia ada di daerah Padangri. Ada di Padangri, Iya, daerah Labu Selatan juga ya. Iya, benar-benar Berarti kemarin penerapannya di sana dan alhamdulillah berhasil. berhasil. Dan itulah yang menjadi salah satu akhirnya Bima dinobatkan menjadi duta Juara, siswa iya, Sumatera Utara. iya, Nomor 1 nih ya. iya, benar sekali. Alhamdulillah. Jadi harapannya ke depan untuk dunia perdutaan ini khususnya kepada Bima sendiri, apakah ada harapan-harapan khusus kepada pemerintahan atau pihak-pihak terkait seperti dunia pendidikan, ya kan? Apa yang mau disampaikan nih? Bima cuma mau menyampaikan ke pihak pemerintah khususnya dan Pemkab. Apalagi kan ini ajangnya bersifat swasta ya Bang. Swasta ya. Nah, jadi banyak sekali yang orang kadang menganggapnya alah swastanya ini nggak terlalu berpengaruh gitu. Padahal ini salah satu generasi muda yang bisa juga membawa perubahan gitu kan Bang. Yang membawa perubahan positif bagi lingkungan masyarakat. Jadi mohon saling pengertian atau dukungan support ya, Support ya. support dan dukungannya buat Bima karena Bima ini mau berkelanjutan, nggak cuman mentok di situ aja gitu Bang. Apalagi Bima ini insya Allah akan lanjut ke tingkat nasional. Nasional ya. Iya, benar Kapan sekali. itu Dinda nasional? Nasional bulan 1 Januari. Bulan 1 ya. Iya, benar sekali. Januari berarti enggak beberapa bulan 1 bulan lagi. 1 bulan lagi Iya, ya. benar sekali. Jadi ini peluang untuk untuk Labuan Batu Selatan agar bisa lebih dikenal, bisa kita banggakan ya Dinda Bima. Ya terkhusus kepada Pemkab Labuan Batu Selatan, ya tolong di follow up, dibantu, disupport. Ya supportlah dengan apapun itu karena memang ini berdampak positif kepada generasi Labuan Batu Selatan atau juga sekolah, pihak Iya, pendidikan, dinas-dinas terkait kan seperti itu. Ya, bakat-bakat seperti ini ya yang kita butuhkan untuk menginspirasi banyak orang, teman-teman dan bapak-bapak yang terhormat, yang berdasi dan duduk tenang di sana. Seperti itu. Jadi Adinda Bima, setelah perjalanan ini sampai di Sumatera Utara mengatakan bahwa akan lanjut ke tahap nasional dan di sana butuh biaya, butuh juga pembelajaran lebih lanjut. Iya. Jadi memang harapannya terutama disupport di soal biaya lah itu ya. Benar. Iya. Ya insya Allah melalui podcast Jona kita bisa nanti memberikan dampak positif kepada Bima, khususnya juga membuka mata cakrawala kita bahwa memang Labuan Batu Selatan ini sudah go nasional, bukan lagi go provinsi ya, Iya, tapi udah benar. go nasional. Jadi seperti itu. Jadi memang Adinda Bima, pertanyaan abang selanjutnya itu berkenaan dengan kesiapan nih. Tadi kan katanya itu duta siswa Sumatera Utara itu bukan ajang main-main, tapi ada kompetisi dan ada kompetensi di situ. Jadi ini Bima udah siap terjun di dunia entertain seperti public speaking, presenter. Sudah siap sekali Bang. Sudah siap sekali. Siap sekali. Ya, jadi
sudah siap untuk menjadi salah satu pengisi acara, presenter, atau bisa juga sebagai motivasi ya, Iya, motivator untuk adik-adik atau kawan-kawan sekolah lainnya, siswa-siswa lainnya. Jadi memang sudah siap pakai ini Bima. Alhamdulillah. Jadi untuk siapapun di luar sana, teman-teman yang melihat tayangan podcast Jola kita, ya tinggal calling-calling aja nanti Bima kan. Kalau ada kegiatan yang butuh presenter atau pembawa acara. Lalu Bima, pertanyaan selanjutnya ini ya tidak terlepas dari akhirnya Bima menjadi duta siswa Sumatera Utara itu kan pasti ada peran-peran orang penting di situ. benar sekali. Jadi bagaimana peran keluarga di dalam perjalanan Bima? Eh, Peran keluarga selama Bima proses ini menjalani Duta Siswa Sumatera Utara 2004 itu 2024 tentunya sangat memotivasi Bima karena orang tua juga support dan dukung. Bagaimanapun caranya, itu impian dan juga kegiatan yang positif bagi anak. Jadi orang tua selalu support. Tapi kadang Bima juga berpikir dengan karena kondisi keadaan ekonomi sekarang, dengan adanya ini kadang Bima juga berpikir ke belakang, ngeberatin orang tua nggak ya atau Ya. apa nggak ya. Tapi orang tua tetap selalu support dan dukung gimana pun itu caranya. Apapun itu kegiatan yang positif, orang tua akan selalu dukung. Kata orang tua gitu, seperti itu. Meskipun ya banyak sekali problem-problem yang Ya. tidak bisa diceritakan seperti itu. Jadi lagi-lagi memang ya apapun yang baik-baik itu selalu terbentur dengan ekonomi, ada Iya, keterbatasan di sana sini ya. benar. Tapi memang biasanya kendala seperti ekonomi itu akan habis digilas oleh semangat dan keyakinan. Jadi untuk Bima yakin semangat terus gapai nanti duta nasional insya Allah. Iya, Kalau nanti seandainya Bima menjadi duta nasional nomor satu, ya Bima harus ingat siapa orang-orang yang benar. berada di samping menemani perjalanan yang memberikan support kan itu. Dan memang lagi-lagi kembali tidak bosan-bosannya kami sampaikan untuk Pemkab Labuan Batu Selatan atau pihak pendidikan dinas terkait atau mungkin di luar dari itu ada orang baik yang melihat podcast ini yang ingin memberikan semacam apa ya, aku nih orang Labusel, aku nih punya ekonomi yang berlebih, punya gaji yang berlebih, kenapa nggak aku bantu saja kan gitu. Ya ditunggu, ya semoga tayangan ini dapat menginspirasi juga orang lain yang melihatnya tentunya. Jadi Bima ini berapa bersaudara? Dua bersaudara. Dua Iya. bersaudara, satu Di mana pertama? anak pertama baru yang Yang kedua kedua laki-laki juga. laki-laki juga. Iya, benar. Jadi adik sekolah masih Masih di Hadundung. di SD Negeri 11 Hadundung. oh desa SD Hadundung ini. Iya, benar. Oh seperti itu ya. Jadi iya anak pertama itu bebannya memang Iya. cukup cukup luar biasa karena memang hostnya juga anak pertama insya Allah nih kan. Jadi kuat-kuat lah ya kan gitu. Jadi Bima ketika sudah menjadi juara satu duta Sumatera Utara nih kan, pulang ke Labuan Batu Selatan, di sekolah itu bagaimana tanggapan guru-guru atau tanggapan teman-teman siswa lainnya? Sebelum Bima pulang, guru-guru juga ada apresiasi. Karena kan itu Bima up ke Instagram. Jadi di situ guru-guru langsung ngucapin, "Selamat Bima, selamat," gitu. Karena guru-guru Bima itu semuanya pada support, Support ya. dukung. Iya, benar sekali. Apapun itu yang positif, guru-guru itu support. Mau bagaimanapun caranya, karena didikan guru itu kan juga sangat bermanfaat kalau tidak dikembangkan. Seperti itu, Bang. Jadi memang eh, selain tadi orang tua, keluarga, ini terima kasih kepada guru-guru SMA 2 Negeri Kota Pinang. Kalian luar biasa. Kalian luar biasa ibu guru ibu guru. Kebanggaan untuk SMA Negeri 2 Kota Pinang. Anak didiknya nih menjadi duta siswa Sumatera Utara. Ini seharusnya bisa memotivasi sekolah-sekolah lain, ya kan? Jadi memang ya alhamdulillah, alhamdulillahnya memang guru-guru itu support ya. Iya, benar sekali. Jadi support ngasih semangat, ngasih biaya nggak kira-kira guru-guru itu? Dari sekolah
ngasih Bang, Ya cuman sekolah, ini kan iya, sekolah itu kan lembaga keseluruhan. Tapi kalau iya benar. pribadi guru-guru gimana nih? Ini colek guru-guru SMA Negeri Boleh 2 nih, Kota Pinang. boleh disebut. Ya boleh nggak apa-apa. Oh, kemarin juga ada sebagian guru yang mau ngasih. Ya Cuman karena Bima juga udah mendadak, jadi nggak sempat gitu nggak Bang. sempat ya. Iya, sebagian guru cuma udah, oh wali kelas. Wali kelas. Iya, wali kelas Bima juga ngasih itu. Dia apalagi wali kelas Bima itu beliau sangat mendukung 5 kali. Sampai dari tingkat Labusel kemarin, kabupaten sampai ke Sumatera hingga ke provinsi nasional ini Indonesia. Wali kelas Bima sangat support sekali. Support ya. Iya, kemarin beliau ngasih uang jajan. Bang Dari Bima. Jajan. Iya. Mana kenal abang? Siapa itu? Apanya? Wali Wali kelasnya? kelasnya Ibu Lesturi yang kasih. Ibu Lesturi Lesturi yang kasih. Akasi. Iya. Terima kasih Ibu. Ibu baik hati sekali, luar biasa. Jadi Ibu ini adalah wali kelas ya, Iya. support. Ini Ibu ini guru apa ini? Guru beliau guru penjas. Guru Iya, penjas. sekaligus bendahara di sekolah. Oh, iya iya iya. Saya kira guru matematika. Kalau guru matematika saya nggak jadi makasih kan gitu. Karena abang tuh dari dulu selalu bermasalah dengan yang Oh, namanya matematika. matematika. Iya kan? Ada hitung-hitung, ada kali-kali, Iya, ada bagi-bagi. Ya, tapi ini alhamdulillah guru penjas ya. penjas. Pantas lah. Ibunya sehat, ya kan? Amin. Dan Adinda Bima juga sehat perjalanan Iya. karirnya. Jadi Bima setelah kita berbicara tentang Duta Siswa Sumatera Utara ini Bima ya kan. Secara pribadi Abang mau nanya ada nggak seorang sosok sahabat teman yang di antara teman-teman itu memang ya dia spesial dalam arti kata bukan yang aneh-aneh ya. Iya. Memang dialah teman gitu. Kan kita tuh di masa-masa putih abu itu kan pasti ada nih sosok-sosok yang kamu baik deh gitu kan. Tapi kita nggak sebut kan. Tapi Iya. ada nggak teman seperti itu? Teman sih banyak, Bang. Cuman Banyak untuk saat ini yang spesial belum ada. yang Yang spesial. benar-benar teman nggak ada. Cuman kalau teman banyak, ya memang semua pada dukung. Iya, Tapi cuman kalau nggak ada yang dekat kali gitu nggak ya. ada semuanya. Karena gini, Bang. Bima nggak terlalu mau dekat dengan orang karena belum tentu Bima belum tentu berani ngasih percayaan ke orang Oh gitu. gitu ya. Karena rata-rata ini teman ya Iya. tahu sendirilah kadang mau ngejudge, ngejatuhkan gitu. Lebih baik daripada Bima mau berlingkungan yang gimana-gimana, lebih baik sendiri fokus. Nanti kalau ada ya judge dari orang nggak mau dengar. Oh gitu ya. Makanya lebih baik sendiri ya berteman sama rata aja gitu. Berarti lebih kepada ya berteman aja Iya, gitu kan. benar. Iya, kamu tidak spesial tapi kamu juga tidak spesial gitu Iya, kan. Kamu ya kamu teman seperti biasanya gitu iya kan. benar. Gitu ya. Jadi Bima kemarin kenapa akhirnya sekolah di SMA Negeri 2 Kota Pinang? Pasti ada alasannya, Bang. Satu alasannya dekat. Dekat. Ya, Ya. karena dekat. Kebetulan Bima juga alumni pondok pesantren. Eh, SMP-nya gitu, Iya, sanawiyahnya. sanawiyahnya 3 tahun di pondok pesantren Darul Ma'arif. Oh, Basilam. Iya, Basilam Baru. Kemudian karena dekat juga, orang tua juga nyuruhnya di situ. Ya udah sini Hmm. aja dekat. Kemudian kan kata orang, orang tua bilang, meskipun gimana sekolahnya itu sekarang tergantung niat kamu. Ya betul betul. Kamu mau dibuang kemana aja, kalau niat kamu bagus, bang betul-betul, ya pasti jadi gitu. Betul betul. Nggak Betul. masalah sekolahnya mau bagaimana, nggak masalah. Itu tergantung niat kamu sekarang. Orang Iya tua ya. bilang gitu. Berarti memang prinsipnya adalah bukan kita keberhasilan itu bukan dilihat dari gimana di sekolah ya, Iya benar. tapi bagaimana seorang anak itu belajar, giat, berprestasi dan sungguh-sungguh ya. Iya. Ya itu salah satu moto yang mantap juga Iya. sebenarnya. Kemarin kan ngisi dia data nih. Iya iya. Ya apa moto yang kemarin masih ingat? Ya motonya itu jangan takut gagal. Jangan takut gagal. Karena kalau takut gagal ya nggak pernah akan bisa sukses Iya gitu. betul. Ya dari moto aja sudah kelihatan ya kawan-kawan ya. Memang si Bima ini orangnya pekerja keras, yakin dan tidak tidak apa namanya tidak sulit atau tidak mencoba lagi gitu ya. Iya. Tidak sungkan untuk mencoba Iya kan. benar. Tidak sungkan untuk mencoba. Itu moto hidup. Kutipan bijak. Kutipan bijak kemarin, jadilah orang yang bermanfaat. Jadi Iya, karena sesungguhnya orang yang memang betul baik itu orang yang bermanfaat bagi masyarakat. iya. Iya.
Dalam agama juga dikatakan Iya, seperti itu ya. benar sekali. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat Bermanfaat bagi orang bagi lain. manusia lainnya, orang lain. Gitu. Jadi Bima sejauh ini sudah menjadi duta siswa Sumatera Utara, udah ada manfaatnya sama orang lain. Dibilang banyak, gak terlalu banyak juga sih Bang. Iya, Cuman dari program kerja itu Bima juga sudah iya. kelihatan apa yang ilmu yang Bima punya sebisa mungkin Bima bagi, Bima Wow. sampaikan, Bima bagaimana orang Bima bisa. Jadi orang lain yang nggak bisa Bima mau ajarkan. Bagaimanapun caranya biar orang ini juga bisa seperti itu Bang. Ya. Terutama di anak-anak desa Bima. Bima kadang Oh. sering sekali ngajak, ayo belajar yuk, ayo belajar. Kadang kan Bima nggak terlalu punya teman di Iya. kampung. Jadi Bima ajak tuh anak-anak yang di sekitar lingkungan Bima itu, Bima ajak belajar, ngerjain PR bareng, atau mereka nggak tahu Bima bisa ngasih tahu gitu bang. Jadi nggak terlalu punya teman dalam arti kata gimana nih? Memang nggak suka keluyuran gitu. Iya nggak suka keluyuran Jadi kok kalau nggak keluyuran itu ngapain? Scroll media atau belajar itu atau apa? di rumah. Di rumah. Kalau nggak keluyuran ya kadang scroll media yang bagaimana cara berpublic speaking yang lain, Oh, atau seperti mencari itu. info-info tentang organisasi lainnya Organisasinya. gitu. Oke, Dinda Bima. Ini menarik nih. Duta Siswa Sumatera Utara itu punya Instagram berarti ya. Punya Nah, jadi apa Instagramnya? Duta Siswa Sumatera Utara. Gitu. Duta Siswa Terus Sumatera Utara. Jadi di situ kelihatan lah kalau Bima kelihatan. yang menjadi juara satu Iya ya. benar Ada sekali. situ konten kegiatannya berarti ya. Ada running kegiatan Jadi yang pengen tahu lebih lagi bagaimana Duta Siswa Sumatera Utara itu yang dilihat di IG, Instagramnya. Instagram @dutasiswa Sumatera Utara. Utara. Di follow, kalau nggak di follow jangan nangis ya. Atau Bima ada Instagram, Ada Instagramnya Bima Anugrah. Bima Bima Anugrah. Anugrah, iya. Itu aja. Underscore. Iya, Underscore iya. Udah itu. Bima underscore Bima Anugrah berarti. Bima Anugrah underscore. Gitu aja. Bima Anugrah underscore. Nah, itu tadi untuk yang calling-calling MC, Iya. pembawa acara, presenter, silakan. Atau Bima punya bakat sanggar mungkin, sanggar tari atau apa. Bima tidak, nggak ada sama Nggak sekali ada bakat. bakat ya. Cuman public speaking dan Public speaking, insya Allah bisa. Terus pidato, pidato iya ya. bisa. Terus syarhil Quran, itu juga bisa. Oh, Bima juga seorang penulis. penulis. Ya, kemudian Bima juga udah nerbitkan buku nih bang. Hmm, ini luar biasa ini. Selain Duta Siswa Sumatera Utara, ternyata di hadapan kita adalah penulis Gen Z. Iya, Benar ini sekali. apa judul tulisannya? Eh, itu Bima nulis puisi. Jadi itu Puisi. iya, itu puisinya sekumpulan dari siswa-siswa yang di SMA itu, Bang. Itu namanya bukunya Aksara Mengukir Impian. Apa tadi? Aksara Mengukir Impian Aksara Mengukir Impian karya Bima Anugrah dan teman-teman dan lainnya. teman-teman lainnya. Itu sudah dijual-jual atau masih dalam online gitu atau gimana? Enggak dalam online, cuman ya diterbitkan aja gitu. Udah Iya. diterbitkan ya. Tapi mungkin belum diterbitkan secara massal gitu ya. Atau gimana? Sebenarnya sih bisa aja juga orang beli, Bang. Bisa jadi. Iya, cuman karena nggak terlalu memfokuskan untuk jual, karena untuk nerbitin aja lah, terus ya disimpan karyanya gitu Oh aja. gitu. Ya Iya, kenapa nggak coba mengontek pustaka-pustaka untuk karena itu percetakan gitu? juga biaya juga. Oh biaya. Dia ngomongkan biaya pelan. Masalah biaya ini. Ya kalau memang puisinya bagus nih, ya bagi Anda pecinta-pecinta puisi di luar sana, orang-orang yang hebat, orang-orang baik, coba nih di calling, terus ya ketemu, dilihat puisinya gimana. Kalau bagus, kenapa tidak? Novel juga, Ada juga ada novel. juga novel. Judulnya apa novel? Judulnya itu juga gabungan Bang. Arti Bima ikut lomba Lomba. cipta novel. Itu juga gabungan dari beberapa orang. Gimana Bima itu judulnya? Aduh lupa lagi. Apa judulnya? Idamanku Anak Ustadz gitu. Oh, novelnya ini bisa dijadikan film ini. Idamanku Anak Ustad. Ya, Karena lebih mana juga dulu kan SMP-nya, MTS-nya ya kan, iya. sanawiyahnya di pesantren kan. Pesantren, Pesantren Darul Maan, Ma'arif ya. pasti lembar. Jadi selama di pesantren kan mondok lah ya. Mondok, Berarti memang udah bisa jadi imam sholat, Insya Allah, udah bisa jadi khatib Jumat. Insya Allah. Luar biasa, sangat menginspirasi sekali ya Dinda Bima ini. Jadi untuk adinda-adinda siswa di luar sana lainnya, ya
terus belajar, terus beraktivitas, yakin bahwa apa yang kita lakukan itu adalah yang baik dan yang terbaik, dan yakin saja memang kalau kita mau pasti jadi Iya, ya kan. benar. Jadi memang cerita sama Bima nih kayaknya nggak ada habisnya nih, ada saja mau digali ya kan. Jadi Bima di kelas 11, berarti kelas 2 SMA nih, Iya, ada nggak niat mau lanjut kuliah nanti setelah lulus? tentunya ada sekali. Tentunya ada ya, Iya, tapi benar. lagi-lagi memang yang sesuai passion lah Iya, ya. sesuai passion. Jadi memang kalau public speaking itu ada juga kuliah yang, tapi memang kalau di Sumatera Utara belum belum ini mungkin ya, atau harus go ibu kota Jakarta ya kan. Iya, Di Jakarta IKN belum ada kampus kan gitu. iya, Jadi ya Dinda Bima, masa-masa puber itu kan yang Dinda alami hari ini gitu ya. iya. Puberitas menjadi mau ke dewasa gitu kan. Yang menurut Adinda Bima yang paling nakal nih dari Bima, apa itu? Kenakalan remaja itu. Gimana bisa jawab lagi? Iya, Nggak bisa jawab. Atau lo nggak ada kenakalan? Baik saja ini. enggak. Jadi memang di Bima ini selain berprestasi ya kan, penulis, nggak ada juga kenakalan. Ini Gen Z yang istimewa ini. Padahal Gen Z di luar sana ini entah apa-apa kerjanya kan. Karena kan orang yang menilai, Bang. Jadi Ya nggak terlalu betul. tahu. Iya. Oke. Tapi sudah mulai ada rasa-rasa kepada lawan jenis lah mungkin ya. Berlawan jenis. Iya, mulai ya tahu lah mana yang cantik, mana yang tak Oh, cantik gitu ya kan. Ya kalau udah puber kan tahu iya, kan iya, gitu. benar. Karena dulu saya ingat abang kelas 1 SMA itu nggak tahu itu mana yang cantik mana. Belum belum puber gitu kan. Iya, Tapi naik ke kelas 2 baru tahu, ini cantik ya gitu. Di ya itulah gitu kan. Biasalah remaja. Jadi memang dari kepribadian yang tidak suka keluyuran, senangnya memang yang positif-positif aja Bima gitu kan. Jadi teman-teman gak ada yang, ih Bima kok gitu gitu. Maksudnya dibilang sombong atau apa gitu, ada nggak pernah nggak gitu? pernah. Pernah juga Pernah ya. juga mengalami. Cuman Bima nggak terlalu mikirin. Karena Iya, kalau terlalu didengerin perkataan orang, jadinya kepikiran. pikirannya. Iya, jadi ya udah bodo amat selagi positif nggak ya ngapain juga didengerin orang. Intinya kita ya pasti setiap orang pasti punya prinsip beda dari orang lain selagi itu yang positif gitu. Jadi Iya, kalau dibilang nggak punya teman apa segala macam, ya bodo amat. Bima cuma punya teman ya di sekolah aja. sekolah aja. Iya, gitu. Jadi kalau di sekolah itu kan tadi katanya pernah menjadi anggota OSIS nih, Iya, benar. bagian Gimana? keimanan. Jadi kegiatan-kegiatan pada saat itu diikuti nggak sama Bima? Kegiatan OSIS gitu, Kegiatannya ya diikuti diikutin. juga Iya, ya. Pokoknya Bima ini mengikuti hal-hal yang positif saja lah ya. Syong. Oke. Jadi Bima, dalam pertemanan itu kan ada nih yang kawan-kawan yang kadang-kadang nyepelein nih. Ya. Oh ini nggak apa-apa lah gitu kan. Lalu ketika dia melihat Bima akhirnya bisa nih menjadi duta siswa Iya. Sumatera Utara, bagaimana reaksi kawan-kawan Bima tersebut? Just tentu pasti ada orang yang menyepelekan Bima. Iya, Tentu tapi Bima nggak terlalu ambil pusing. Bima diamin aja. dia Tapi aja. diam, buktikan. Iya, Jadi gitu. Reaksi orang-orang ketika Bima lihat itu ya bangga, ya apresiasi juga. Tapi ya sebagian orang kadang susah ini, Bima susah. Ya dia bodo amat. Tapi giliran senang ya kawan CS begitu. oh gitu ya. Begitu kita Iya, bisa SKS iya juga kan. benar. Hai kawan, kayak gitu ya. Jadi ya, Ya, putih abu-abu itu memang akan menjadi cerita yang indah nantinya iya. akan gitu. Lalu ketika menjadi duta siswa Sumatera Utara, juga kemarin tuh di OSIS aktif gitu kan, ada nggak dampaknya kepada pelajaran atau bagaimana akhirnya mata pelajaran Bima di sekolah, atau ketinggalan atau gimana gitu? Kalau dibilang ketinggalan ya jelas ketinggalan. Cuman kan Bima catat ulang nih materi. Nanya ke teman, tadi Hmm. belajar apa, guru bahasa apa, jadi Bima catat ulang, Bima bahas ulang, itu Bima belajar sendiri. Terus kalau bilang pengaruhnya ke pelajaran, ya tergantung balik lagi, tergantung kitanya. Kalau Hmm. memang tadi ngikuti kegiatan ini, ya udahlah pembelajaran ini tinggal ya udahlah biar aja besok masih bisa gitu. Tergantung kita juga sebenarnya bang. Iya. Jadi dapat peringkat keberapa di kelas ini? Dari kelas 10 ya. Kelas 10 alhamdulillah itu kan juga Bima udah mulai ngikuti organisasi. Iya. Kelas 10 semester 1 Bima dapat peringkat
kedua, Kedua. kedua. Cuman kelas 2-nya Turun jadi peringkat tiga. ketiga. Iya, semester 2-nya. Di kelas 2-nya nih Ini belum inilah yang lagi ujian. lagi ujian Iya, ya. benar sekali. Jadi untuk wali kelas ya tolong lah kan gitu. Jadi ternyata dari kelas 10 sampai kelas 11 itu nggak lepas dari tiga besar ya. Iya, Iya. Ternyata juara satu di siswa Sumatera Utara itu juara tiga di kelasnya kawan-kawan. Iya kan? iya. Nggak apa dia, nggak berkesinambungan jadinya kan. Tapi nggak apa-apa kan gitu kan. Karena ya dari SD juga memang nggak pernah dapet juara. Nggak pernah dapat Nggak juara. pernah dapet juara. Tiga besar, oh sekali. SD tiga besar kelas 2. Terus kelas masuk ke SMP Senawiyahnya juara 2, terus lanjut-lanjut juara 1. SD di mana Bang? SD di Hadunung juga. Ada juga. Iya, benar. Hello guru-guru apa SD berapa? SD Di satu Hadunung ya. satu Hadundung. Nah, jadi ya ini murid ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian juga kan berprestasi juga, alhamdulillah kan. Iya. Jadi SD Hadundung ya mendidik selama 6 tahun Bima, dan setelah itu Pondok Pesantren Darul Ma'arif Arif. juga selama 3 tahun, Iya. dan akhirnya 1 tahun di SMA Negeri 2 Kota Pinang. Bima ini sudah provinsi dan sebentar lagi go nasional kan itu. Dan alhamdulillahnya tadi Bima sudah bilang siap untuk mengemban amanah sebagai presenter, pembawa acara, atau apapun yang berhubungan dengan public speaking. Bisa jadi motivator juga Iya, kan. benar sekali. Atau nanti bisa diundang di dalam kegiatan literasi kan gitu kan. Iya. Atau bedah-bedah buku, penulis juga ini Dinda Bima ini. Jadi Dinda Bima, ya dalam perjalanan itu memang seringkali ada duri-duri yang menghalangi, dan Bima juga tidak mau tahu tentang bagaimana sakitnya duri itu, tidak terpinjak cuek Iya. aja, terus maju. Dan ini semoga menginspirasi juga bagi banyak orang yang melihat podcast ini. Jadi apa yang Bima mau sampaikan kepada seluruh siswa yang ada di Labuan Batu Selatan, khususnya yang ada di SMA 2 Kota Pinang? Bima mau sampaikan terkhusus di seluruh siswa, terkhususnya juga di siswa-siswa SMA Negeri 2 Kota Pinang. Jadilah siswa yang benar-benar memberikan dampak positif. Jangan terlalu memikirkan bagaimana sebelum melakukan udah mikirkan, aduh nanti gagal gak ya, aduh nanti nggak bisa nggak ya. Jangan terlalu memikirkan seperti itu. Kita fokus aja kepada tujuan yang mau kita tuju. Fokus dari niat kita juga, apapun gimana pun kita niat yang terutama pastinya. Jangan lupa juga tidak dibarengi dengan doa. Karena usaha dan doa itu ya pasti insya Allah akan berhasil juga. Nah, jadi untuk terus maju, berkembang, gali terus potensi yang ada, dan juga jangan lupa tunjukkan, upkan, posting segala sesuatu bakat ataupun yang kita punya ke mana-mana. Jangan takut dibilang orang sombong. Karena bisa saja orang itu menyepelekan kita dengan tidak kita tunjukkan bakat yang kita punya. Jadi jangan takut dibilang pamer lah, pamer hanya ingin mendapatkan sanjungan, pujian gitu. Jangan takut dibilang seperti itu. Karena dari itu kita dengan tidak mempost kelebihan kita, menunjukkan kelebihan kita, justru malah menjadi bumerang. Kita malah jadi disepelekan orang. Jadi orang tidak banyak yang tahu. Aturannya misalnya contoh Bima nih. Bima bisa menulis, nggak Bima tunjukkan, Bima bisa nulis. Jadi orang sepele. Dan gitu pun orang nggak tahu. Oh, ternyata dia nggak penulis, sekarang nggak Bima tunjukkan. Jadi, ya terus berjuang, bersemangat, tetap teguh pendirian, jangan terlalu memikirkan apapun, sukses terus buat teman-teman lain. Sukses buat seluruh teman-teman. Itulah tadi pesan dari Bima. Semoga pesan-pesan itu bisa menginspirasi adinda siswa-siswa yang masih sekolah di Putih Abu-Abu ya kan. Iya. Jangan nakalmu aja kau tunjukkan, samanya kita. Jadi saya juga dulu nakal, tapi kalau di luar sekolah tetap aktif berorganisasi. Jadi memang nakal itu boleh, memang sudah saatnya, tapi kelolalah kenakalan itu dengan sebaik mungkin, seperti itu. Lalu ini Bima ada pertanyaan yang sangat sensitif ini. Ya, tapi ini berhubungan dengan sekolahan juga gitu kan. Pasti ada nih guru-guru favoritnya kan. Ada guru favorit, dia ada juga guru yang kurang suka, tapi itu kita tidak bahas yang tidak suka kan itu. Biasanya guru matematika itu kan gitu, yang tidak suka gitu kan. Jadi ini guru yang terfavorit lah, ada nggak guru yang Bima rasa betul-betul menginspirasi juga, dan
kalau dia memberikan mata pelajaran itu sangat-sangat ngena gitu, baik gitu. Ada nggak itu? Dibilang guru favorit, semuanya bilang favorit. Iya betul. Ya, cuman Bima, ya semuanya pokoknya guru favorit. Iya, itu Ya, semua favorit ya. karena Bima lihat dari sisi kebaikannya, kelebihannya, Bima ambil. Karena kan setiap guru itu berbeda-beda cara penyampaiannya, Betul. kelebihannya. Jadi Bima ambil aja kelebihannya. Oh, guru ini kelebihannya, jadi diambil positif-positif. Jadi semua Bima jadikan guru favorit. Iya betul Gitu. ya. Memang kalau amannya gitu tuh nggak dibilangkan siapa yang paling baik. Tapi sebenarnya ada tuh satu nama di hati yang betul-betul guru ini menyentuh banget, itu pasti ada. Senakal-nakalnya siswa kan di masa-masa SMA, Iya, dia pasti ada guru yang tidak bisa dilupakan gitu iya, kan. betul. Jadi mohon maaf pada guru favoritnya Bima tidak bisa disebutkan, menjaga perasaan guru matematika tadi kan gitu. Seperti itu. Alhamdulillah memang ya, semoga dengan tayangan ini nanti ya tunjukin ke guru-guru kan. Ini tadi, ini kemarin awak lagi podcast begini ya, share ke kawan-kawan, ke grup atau Iya, ke komunitas apa tuh, duta kita siswa. siswa Sumatera Utara, share ya bahwasanya Bima tuh pun hari ini mencoba untuk mempublikasikan Iya, diri kan gitu kan. Ya semoga dengan sudah mempublikasikan ini banyak orang yang tahu, banyak orang yang lebih support, dan supportnya itu lebih real kan. Bima diundang makan malam, pulang dapat amplop. amin. Alhamdulillah, insya Allah seperti itu. Jadi Bima, kemarin waktu dapat tawaran untuk mau nggak datang di podcast Juna kita, itu gimana itu? Atau apa yang dipikirkan kemarin itu? Oh, mau sangat Bima sangat mau karena satu naikin branding Bima, Iya personal betul. branding. Jadi kan ngelatih public speaking, up branding kita, jadi orang juga bisa tahu Iya betul. gitu. Jadi dengan adanya podcast ini ya semoga teman-teman lainnya bisa lihat gitu bahwa Iya, bisa naikin branding gitu seperti iya. itu. Jadi memang nggak kaget gitu, di mana podcast Labuan Batu Selatan ya? Kayaknya Sebenarnya nggak sempat kaget. kaget juga ya. Iya, bingung. Jadi yang ngabari pertama kali itu Itu ketua OSIS OSIS, Bima ya. iya, Dia bilang, "Bang, ada nih yang mau podcast Sabang." Terus, "Hah, di mana?" "Di Labuan Batu Selatan ini di Gelanggang." Dibilang gitu. iya Ada betul. dong. "Emang ada?" Bima Nah, pertama iya, bilang gitu. "Emang ada?" "Ada," katanya gitu kan. Tapi ya aku dulu katanya gitu. Terus nanti abang, tapi dikabarin lagi gitu. ya gitu ya. Terus lah, Iya, akhirnya di podcast zona kita gitu kan. Jadi sebenarnya orang di balik podcast zona kita ini adalah orang yang luar biasa, ya kan. Ya, kenapa hari ini Bima sampai di sini, itu ada tokohnya sebenarnya teman-teman di balik layar. Kalau podcast itu ada timnya kan, iya dia betul. lah ketua timnya gitu kan. Dengan begitu banyak tim, nah, ya Bang Lutfi namanya Iya, kan, bener. ya brand ambasadornya RM Asabilah yang kemarin itu kan gitu. Jadi insya Allah memang ya nanti juga bisa Bima sering-sering main ke podcast channel Iya. kita, atau nanti untuk melatih apa namanya ya, public speakingnya juga Bima yang duduk sini jadi host, nggak ada masalah. Iya, karena tujuan kita sama Dinda. Bagaimana caranya agar Labuan Batu Selatan ini maju dengan gaya masing-masing nih Iya, kan gitu. Jadi kalau Bima dengan gaya duta siswanya, kalau Abang dengan gaya ya mau mulai podcast kecil-kecilan inilah kan, bisa menginspirasi banyak iya, orang benar. seperti itu. Lalu Bima, ini kan di kelas 11 ini kan krusial nih. Ini mau naik ke kelas 3 dan ini pun lagi masa-masa ujian. Mohon maaf telah mengganggu kan. Iya, Seharusnya malam ini belajar kan. Kalau kemarin ketua OSISnya datang gitu kan. Jadi memang 1 tahun lagi waktu yang digunakan sebaik mungkin agar nanti bisa memilih nih mana yang harus dilakukan. Apakah lanjut kuliah atau berkarir kan. Kalau memang lanjut kuliah, saya sedari sini dicari tahu nih kampus mana yang baik, gitu kan. Betul-betul bisa memfollow up passion kita hmm, kan gitu. Jadi untuk Adinda Bima sekali lagi terima kasih, dan untuk kawan-kawan di luar sana, seluruh penonton, pemirsa podcast Zona kita, ya jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa dibagikanlah ini kepada banyak orang agar bisa menginspirasi
Udah gitu ya jangan komentar yang negatif kawan-kawan, berikanlah komentar yang positif. Ya. Salam kepada keluarga besar SMA Negeri Dua 2 Kota Kota Pinang. Ya. Salam juga kepada seluruh peserta duta siswa Sumatera Utara yang kemarin kalah. Coba lagi dan coba lagi. Dan salam juga kepada OSIS, organisasi mahasiswa SMA Negeri 2 Kota Pinang. Semoga kalian sukses selalu. Dan titip salam juga ini semalam ada yang DM kepada seluruh anak-anak Labuan Batu Selatan yang ingin berkarya, silahkan ya DM podcast Jona kita di Instagram Jona kita Jona kita 0209, silahkan saja, dan juga official YouTube Jona kita 0209. Nanti akan kita respon dengan cepat. Siapapun Anda, bagaimanapun Anda, apa yang menjadi zona Anda, ceritakan di zona kita. Kami menerima segala hal. Siapapun orangnya yang mau berbagi inspirasi, silahkan datang di zona kita. Mungkin hanya demikian podcast kita yang istimewa kali ini bersama Bima Anugrah. Semoga tayangan ini bermanfaat. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.